Hello friends, welcome back to Gia Academy YouTube channel. How are you today? I hope you are in good condition. Teman-teman, kita bantu Agi yuk. Kakak Agi baru saja dibebas tugaskan dari pekerjaan karena pandemi. Agi sedih dengan apa yang dialami kakaknya sehingga Agi mencoba membuka situs lowongan kerja. Dan Agi menemukan lowongan pekerjaan yang tepat untuk kakaknya. Tapi Agi tidak tahu cara menulis surat lamaran pekerjaan. Jadi misi kita kali ini adalah membantu Agi menulis surat lamaran pekerjaan. What is an application letter? An application letter is a formal letter written to apply for a job. An application letter is an important information and includes reasons for applying for the position. Surat lamaran kerja merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. Surat lamaran kerja memiliki informasi yang penting tentang diri kita dan berisi alasan untuk mengambil posisi tersebut. What is the purpose of the application letter? The purpose of the application letter is to apply for a job. Ada beberapa bagian dalam surat lamaran kerja. Kita cek langsung pada contoh suratnya yuk. 1. Applicant's address. 2. Date. 3. Employer's address. 4. Salutation. 5. Opening paragraph. 6. Body of letter. 7. Closing paragraph. 8. Closing. 9. Signature. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagiannya yuk. 1. Applicant's address. Alamat pelamar. Terdiri dari your name, nama, your address, alamat tempat tinggal, your telephone number, nomor telepon, and your email address, alamat email. 2. Date. Pada bagian tanggal ada berbentuk British style dan American style. Dalam British style, bulan dituliskan terlebih dahulu, kemudian diikuti tanggal dan tahunnya. Biasanya kita menggunakan ordinal number untuk format ini. Dan dalam American style, kita menuliskan tanggal terlebih dahulu, kemudian diikuti bulan dan tahunnya. Format ini menggunakan cardinal number. 3. Employer's address. Alamat penerima terdiri dari employer's name, nama penerima, job title, jabatan penerima, company's name, nama perusahaan, company's address, alamat perusahaan. 4. Salutation. Salam pembuka. Teman-teman bisa menuliskan Dear Sir or Madam atau Dear Mr. or Mrs. 5. Opening paragraph. Paragraf pembuka. Di dalam opening paragraph, teman-teman bisa menuliskan informasi diri dan posisi yang dilamar. Paragraf ini juga menuntun pada paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat dan alasan kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. 6. Body of letter. Di dalam body of letter berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang kita miliki. Kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa kita memang cocok untuk posisi yang dilamar. Jadi, pada bagian ini kita mempromosikan diri kita sebaik mungkin. 7. Closing paragraph. Paragraf terakhir merupakan paragraf penutup. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Kita juga dapat menyertakan kontak pribadi sekaligus menunjukkan bahwa kita mengharapkan sebuah panggilan wawancara dan menutupnya dengan ucapan terima kasih. 8. Closing. Pada bagian closing, kita bisa menuliskan yours sincerely
or yours faithfully. 9. Signature. Kita menuliskan nama lengkap disertai tanda tangan. Nah, terkadang ada sebagian pelamar yang menambahkan enclosement pada akhir surat. Enclosement terdiri dari resume, identity card, dan recent photo. Ada beberapa kata yang sering muncul dalam surat lamaran kerja. Attach or enclose. Attachment. Resume. Driving license. Education. Provision. Requirement. Identity card. Fresh graduate. Salary. Under pressure. Vacant. Recent photograph. Skill. And the last, apply. Agar lebih paham, kita bahas soal berikut yuk. Why did Nagita write the letter? A. To apply for a job. B. To ask for some information. C. To introduce herself to Miss Lala. D. To explain her educational background. E. To avoid a job. The best answer is A, B, C, D, or E. Coba teman-teman pikirkan jawaban yang benar ya. Pada soal ini menanyakan mengapa Nagita menulis surat. Nah, pastinya ini berhubungan dengan tujuan membuat surat. Apakah teman-teman masih ingat tujuan surat pada soal ini? Surat pada soal ini merupakan surat lamaran pekerjaan. Maka, kita lihat dulu pilihan jawabannya ya. A. Untuk mendapatkan pekerjaan. B. Untuk meminta beberapa informasi. C. Untuk memperkenalkan dirinya ke Bu Lala. D. Untuk menjelaskan latar belakang pendidikan. E. Untuk menawarkan pekerjaan. So, the correct answer is A. To apply for a job. Apakah jawaban kita sama? The next question, what position is needed? A. Receptionist. B. Interviewer. C. Chief accountant. D. Administrative assistant. E. Production manager. Menurut teman-teman, apa ya jawaban yang benar? So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal ini menanyakan posisi apa yang dibutuhkan. Untuk menjawab soal ini, teman-teman bisa melihat opening di paragraf. Maka kita lihat pilihan jawabannya ya. A. Resepsionis. B. Pewawancara. C. Kepala akuntan. D. Asisten administratif. E. Manajer produksi. So, the correct answer is D. Administrative assistant. The third question. What does the applicant hope after sending the letter? A. She will be a manager. B. She will start training. C. She will receive the salary. D. She will be interviewed. E. She will be patient. So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal nomor 3 menanyakan apa harapan pelamar setelah mengirim surat. Teman-teman pasti ingat pada bagian closing letter dituliskan harapan penulis. Nah, bisa kita lihat, I would appreciate an interview with you. Maksudnya, dia akan senang jika diberikan kesempatan untuk mengikuti wawancara. Kita sesuaikan dengan pilihan jawabannya ya. A. Dia akan jadi manajer. B. Dia akan mulai berlatih. C. Dia akan menerima gaji. D. Dia akan diwawancarai. E. Dia akan sabar. So, the correct answer is D. She will be interviewed. Jadi, jika soal menanyakan apa harapan pelamar setelah mengirim surat, kita bisa lihat di paragraf terakhir ya.
The last question, how does Nagita know the vacancy? A. From the radio, B. From a college, C. From a newspaper, D. From the television, E. From the internet. So, the best answer is A, B, C, D, or E. Soal nomor 4 menanyakan bagaimana Nagita bisa mengetahui iklan lowongan ini. Hal ini bisa kita lihat di paragraf 1. Maka, kita lihat pilihan jawabannya ya. A dari radio, B dari kolega, C dari koran, D dari TV, E dari internet. So, the correct answer is C, from a newspaper. Nah, teman-teman, kita sekarang dapat membantu Agi dalam menulis surat lamaran pekerjaan untuk kakaknya. Berarti misi kita kali ini sudah selesai. Jangan lupa saksikan video di channel kita ya. Sampai jumpa.
created using Powtoon. Mau ngelamar kerja terus disuruh kirim CV. Maksudnya resume kali ya? Emang beda ya dua-duanya? CV terus resume. Nah, buat kamu yang lagi hektik ngelamar kerja, pasti familiar banget nih sama dua istilah ini. Cuman apa sih bedanya? Buat kamu yang belum tahu, CV itu singkatan dari Curriculum Vitae. CV dan resume ini jatuh ke dalam kategori dokumen biodata yang berisikan tentang pendidikan, kemampuan, pengalaman, sama kualifikasi kamu. Sekarang ini CV sama resume udah jadi dokumen standar yang diperlukan bagi seseorang untuk melamar pekerjaan. Istilah CV sendiri sebenarnya sangat familiar digunakan di Inggris, sedangkan untuk resume itu lebih familiar digunakan di Amerika Serikat. Sedangkan secara sederhana sebenarnya resume ini cuma bentuk singkat dari CV aja. Cuman dari segi konten dan isi ya bisa dibilang hampir lumayan sama. Bedanya di CV kamu bisa menuliskan dan menjelaskan kualifikasi kamu dengan lebih mendetail dan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Misalnya seperti 10-15 tahun terakhir. Sedangkan resume hanya terbatas pada pengalaman atau kualifikasi yang memang memiliki keterkaitan dengan posisi yang kamu lamar atau pengalaman yang terjadi belakangan ini aja, misalkan kayak 5 tahun terakhir. Di Amerika Serikat sendiri, CV biasanya digunakan oleh seseorang yang hendak mendaftarkan dirinya bekerja di institusi akademik seperti kampus atau sekolah. Hal ini dikarenakan pengetahuan atas track record seseorang sangat dipertimbangkan dan sangat penting ketika mereka mendaftarkan dirinya di institusi tersebut. It's Kepo Time! Menurut kamu, CV itu artinya apa sih? Terus diambil dari bahasa apa? Komen di bawah ya. Sedangkan di Indonesia sendiri tidak ada standarisasi atas format CV atau resume yang bisa kamu ikutin. Jadi kamu sebenarnya bebas mendesain CV dan resume sesuka kamu. Namun perlu dipertimbangkan untuk jabatan apa atau lembaga apa CV dan resume tersebut kamu tujukan. Hal ini berpengaruh pada layout, font, warna, dan komponen lainnya yang kamu cantumkan. Karena mencakup rentang waktu yang lebih luas, biasanya CV ini terdiri dari 1-3 halaman, meski sebenarnya yang direkomendasikan itu hanya sampai 2 halaman saja. Sedangkan untuk resume biasanya tidak lebih dari 1 halaman aja. Oh ya, kalau kamu mau ngirim CV atau resume, jangan sampai lupa untuk perhatiin nama filenya. Misalnya kamu diminta untuk ngirimin CV, tapi nama filenya resume. Nah, meskipun secara konten ini sebenarnya sama aja, tapi ada kemungkinan kamu dikira gagal paham nanti. Hai guys, by the way kita mau bagi-bagi template resume gratis. Kalau kamu tertarik, tinggal kunjungi bit.ly/resume gratis MKID. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa kamu like dan share video ini ke teman-teman kamu yang kamu rasa belum tahu bedanya CV sama resume itu apa. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.